Shalom. 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 Oke, biar masih belum penuh semua, tapi di sini anak-anak muda kita keluarkan full energi ya. Kan hari Minggu ya, tadi udah baring-baring rebahannya udah ya. Di sini kita kasih full energi buat Tuhan. Yang setuju boleh berdiri, boleh tepuk tangan, serukan bahwa Tuhan baik. Boleh bangkit berdiri semuanya. Oke, berikan tepuk tangan, sorak-sorai kita serukan Tuhan baik. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan ada di dalam kita, amin. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahkan kita ada tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa, amin. Amin. Oke, boleh tepuk kiri kanannya, saya siap memuji, menyembah Tuhan. Saya siap memuji, menyembah Tuhan. Saya siap memuji, menyembah Tuhan. Oke, ya kita ada di tempat ini karena Tuhan kita yang sangat setia, luar biasa ya. Amin. Dia hidup dalam kita ya, tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi buat Tuhan, amin. Yes, amin Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau katakan, kami mau punya jiwa yang mau terus menyerukan, mau terus teguh bahwa Tuhan setia dalam hidup kami. Kami mau serukan kebenaran Tuhan, lebih dari suara apapun Tuhan, bahwa Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau pegang hidupku. Yes, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan amin. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan amin Tuhan, amin. Bukan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku yakin Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, amin. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Amin Tuhan. Berkuasa berjaya. Yesus Engkaulah Raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi ya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, amin. Yeay, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, amin. Senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, yeay, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku
raja di atas segala raja, amin. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Sekali lagi ya. selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu, amin. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. bukan Dari kemuliaan, dari kemuliaan. amin Tuhan, amin. Dari kemuliaan, Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan. dari kemuliaan Sekali sampai lagi ya. kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan buat Yesus Raja kita. Yeay. Amin Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat. Yeay. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa, amin ya. Amin. Setiap kita berjalan kita mau serukan nama Yesus, Amin. nama yang berkuasa, raja di atas Amin. segala raja, amin. Yes. Amin. Jadi kalau bilang bangkit, tepuk kiri kanannya yuk bangkit sama-sama. Yeay. Bangkit Ina, bangkit Yes. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa Nama Yesus. nama Yesus, menara yang kuat. Yeay. Nama Yesus, kota benteng yang Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Ya tepuk kiri kanannya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Yeay, ini kami Tuhan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Yo bangkit, bangkit anak muda Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Oh, Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
hati yuk, mau lompat ya. Amin. Menara yang kuat, Yeay. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas Sekali lagi dong. segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Yeay, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau terus bawa nama Yesus ya. Kita mau terus rindu dan percaya memperkatakan kebenaran. Dan kita mau menanti-nantikan Tuhan berkata buat setiap hidup kita yang sangat berharga dan penting di mata Tuhan. Amin. Mungkin sebelum kita lebih dalam kita menikmati Bapa kita yang baik, Kak mau membagikan ayat firman Tuhan sangat meneguhkan dan rema gitu ya, dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa Allah ada, itu yang luar biasa ya. Keberadaan Allah itu yang luar biasa, yang menjadi kesaksian kita bahwa Allah ada dalam hidup kita, bila kita menjadi saksi. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Enggak sia-sia, mungkin kita punya pergumulan, tapi ketika kita berpaling pada Tuhan, kehadiran Allah itu yang jadi kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang bisa kita saksikan. Amin. Amin. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Dan kubu pertahanan. Yes Tuhan. Di saat jiwaku berseru, amin, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendirian.
pertahanan buat jiwaku. Pertahanan di saat jiwaku berseru Engkau ada. Amin Tuhan. Berseru Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Amin. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan. Kami katakan Tuhan sendiri. Engkau ada Tuhan. Tuhan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Kita katakan Engkau ada besertaku Tuhan. Engkau ada besertaku. Kau besar di dalamku. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhan ku yang hidup. Amin Tuhan. Engkau ada besertaku. Kau besar di dalamku. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Come and worship. Come and praise Him. Amin Tuhan. Come and magnify our God, Redeemer King. Katakan pada jiwamu, come and worship Him. Come and worship. Oh, come and praise Him. Come and magnify our God, our Redeemer King. Tuhan penebus jiwaku. Tuhan penebus jiwaku Tuhan. Oh, come and worship. Come and praise Him. Come and praise Him. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Come and magnify our
penyembahan kami, iman kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Yes, shikira labaya rabaya sikina nana namaya shikira namaya shikira laba. Kau berikan rohmu yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kira labaya shik. Kau sudah memberikan rohmu untuk menghibur kami Tuhan. Kira labaya shik. Mari kita angkat jiwa kita. Mari kita menyembah Dia di dalam roh yang sudah Dia berikan kepada kita. Roh yang baru Dia sudah berikan kepada kita. Roh yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Oh, kita rindu. Dia rindu untuk kita memperkatakan kebenaran. Dia lalalabayashi. Engkau yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Engkau terlebih rindu Tuhan. Kira lalalabayashi, kira lalabayashi. Engkau ada Tuhan. Engkau ada Tuhan. Shikira lalaba. Kira lalalabaya ranamaya shikira lababa karanamaya shi. Kira lalabaya shikira. Kami bawa jiwa kami kepada Allah yang hidup. Kira nana. Kami bawa hidup kami kepada Allah yang memelihara kami. Shikira lalalabaya shikira laba. Kilabaya rabaya shikira bapa. Engkau ada Tuhan. Engkau ada di setiap jalan kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Haleluya, 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 penebus. Yesus kaulah jawaban. Yesus kaulah menara yang kuat. Yesus kaulah raja yang hidup, yang membela hidup kami. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kira lamaya shikira namaya kila bayana maya sikira bapa karena masih. Engkau lihat keadaan jiwa kami Tuhan. Engkau lihat hidup kami Tuhan. Berkata Tuhan buat hidup kami Tuhan. Berkata buat jiwa kami Tuhan. Seperti air hidup Tuhan, kami memerlukan Tuhan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak haus lagi Tuhan. Sehingga kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hidupkan kami oleh kebenaran-Mu Tuhan. Hidupkan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Ku mau lebih dekat, ku mau lebih dekat Tuhan. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian. Kau lebih besar Tuhan dari hati nurani kami. Kau lebih besar dari hati nurani kami Tuhan. Shikira, shikita nama sikira namanya sikira bapak namanya sik. Kila bapak namanya sikila bapak kana abaya rabaya sik. Tak terselami Tuhan pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiranmu. Shikira la bapak kalabaya sik. Kila la 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 baya shikila bapak karalabaya rabaya bakalabaya sik. Yesus. Amin Tuhan.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Oh, tak terselami Tuhan, pikiranmu Tuhan. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau
God. Engkau Allah kami yang tidak tergoyahkan. Allah kami yang dahsyat luar biasa. Bahkan dalam segala hal yang terjadi, akan terjadi hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Karena Engkau ada di dalam kami. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Justru akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa di dalam nama-Mu. Bukan hanya tak tergoyahkan, tapi kami kuat dan kokoh menjadi berkat di hari-hari ini. Kami mengalami suatu kebangkitan di hari-hari ini. Karena Engkau ada dalam kami dan karena kami mengasihi Engkau. Ini kami yang hadir adalah anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat mengasihi Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Ini kami yang hadir hari ini sangat mengasihi Engkau. Ini setiap kami Allahku. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengurapi, Engkau berkati setiap kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turun pengurapan Engkau Allahku, turun pengurapan Engkau Allahku. Engkau berkati setiap kami. Kami boleh teduh dan tenang mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memiliki rasa lapar dan haus akan perkataan firman-Mu. Engkau menjamah setiap kami. Kami hadir adalah karena kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami hadir bukan karena orang lain, kami hadir karena kami mengasihi Engkau. Dan kami membuka hati kami, pikiran kami untuk perkataan-Mu, firman-Mu. Makasih Bapa, ini saya. Engkau juga mengurapi saya untuk menyampaikan firman-Mu. Perkataan yang begitu rema dan kuat dalam hidup saya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sedang ingin kami belajar. Untuk kami belajar di hari-hari ini. Bukan hanya belajar, kami ada di situ dan hidup dalam perkataan-Mu. Untuk kami hari-hari ini menang dalam perlombaan yang sedang ada. Karena mata kami terus tertuju kepada Engkau. Dan kami terus memiliki satu iman percaya kepada-Mu. Makasih. Makasih Bapak, kami siap. Ini kami, anak-anak-Mu, generasi yang mengasihi Engkau. Kami siap mendengar firman dalam nama Yesus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, ya, melanjutkan yang hari Minggu, seminggu yang lalu Ibu bagikan. Jadi yang hari Minggu yang seminggu yang lalu hadir, Ibu melanjutkan kembali tentang kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang baru mendengar hari ini tetap miliki suatu hati yang rindu untuk mendapatkan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur ya, Allah di hari-hari ini sedang mengajari kita untuk di hari-hari ini kita kuat dan kokoh. Bahkan bukan kuat dan kokoh, tapi kita terus bergerak. Dan itu bukan hanya disampaikan kepada keluarga-keluarga berkeluarga yang karyawan, tapi bagi generasi, bagi kita semua, yang pelajar, yang mahasiswa, yang karyawan, Allah sangat, kita ada di dalam memegang perkataan Tuhan. Kita bersyukur sekali sama Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan di situ ada firman Tuhan, ada perkataan Paulus, karena dia begitu mengalami suatu hubungan, menikmati kedekatan yang Tuhan dengan Tuhan. Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 10,
Aku ada. Ya, sebagaimana aku ada adalah karena kasih karunia Tuhan, dibilang itu. Jadi Paulus berkata, dia ada dikatakan adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita pegang ini. Hai engkau generasi muda, pegang ini. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus berkata, kenapa dia ada sekarang? Paulus berkata, kenapa saya ada sekarang? Adalah karena kasih karunia Allah. Paulus menyadari sekali kenapa dia ada. Dan waktu Paulus menyadari kenapa dia ada, adalah karena kasih karunia Allah. Karena begitu Paulus sangat menghargai, sangat bersyukur dengan kasih karunia Allah ini, Paulus tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Dia tidak membuat sia-sia. Paulus sangat bersyukur dengan kasih karunia Allah itu. Paulus memiliki latar belakang kehidupan yang parah. Paulus memiliki latar belakang kehidupan yang begitu ingin mengacaukan, bahkan ingin membunuh murid-murid Kristus. Hatinya begitu gelap. Paulus ini dulu bernama Saulus. Kita bayangkan nih bagaimana hidup Paulus seperti apa dahulu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Paulus bisa ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dan waktu Paulus menyadari kasih karunia Allah ini, dia tidak membuat sia-sia apa yang dengan anugerahkannya. Bahkan dikatakan di 1 Korintus 10, di 1 Korintus 15 ayat 10 ini, dia tidak membuat sia-sia tapi apa? Bekerja lebih keras daripada semua orang. Dia enggak sama dengan yang lain, dia bekerja lebih keras. Padahal latar belakang hidup Paulus begitu sangat tidak baik. Banyak orang juga memiliki latar belakang keadaan, kehidupan yang tidak baik. Tadinya dia sangat bersyukur, makasih Tuhan aku ada bersamamu. Engkau sudah pilih saya. Engkau sudah layakkan saya ada di dalam kau. Tapi dalam perjalanan kehidupannya ikut Tuhan, hambar, bahkan ingin lari, bahkan ingin berhenti dari rencana yang semula sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan panggil dia. Padahal tadinya dia sangat bersyukur. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Paulus mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Paulus tidak mundur, itu bernama Saulus dulu. Dia tidak lari dari suatu keadaan. Tapi di sini dikatakan apa? Dan kasih anugerah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya dikatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi karena dia begitu mensyukuri, begitu sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjamah Paulus, yaitu Saulus. Yesus menjamah Paulus. Yesus menjamah dia, menangkap Saulus ini, yaitu Paulus. Dan dia tidak membuat sia-sia kasih karunia ini. Dan waktu ada suatu keadaan yang tidak baik, dia lebih bekerja keras daripada yang lain. Di hari-hari ini, banyak hal sedang terjadi.
Kita buka yuk, Yesaya 60. Ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dikatakan. Menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lihat sini. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Paulus waktu mengalami suatu keadaan, dia nggak buat menjadi loyo. Saulus bukan menjadi lemah, bukan menjadi seperti tidak berdaya oleh sesuatu keadaan yang terjadi. Tapi Saulus dipegang terus. Kenapa dia ada sampai hari itu? Sehingga dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah yang dia nikmati pertama kali itu. Sehingga karena dia memegang terus kehidupan yang dialami dengan Yesus, kasih karunia itu terus dia ada. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dia bisa mengalami sesuatu bangkit menjadi terang. Sekalipun ada iblis bekerja, sekalipun ada pekerjaan roh jahat yang ingin merusak dia. Tapi dia, Paulus, dia tetap bisa bangkit menjadi terang. Dan ini juga yang sedang Tuhan rindukan bagi generasi saat ini. Generasi yang sudah memiliki Yesus. Generasi yang apalagi sudah pernah mengalami Yesus. Untuk di hari-hari ini mengalami kebangkitan menjadi terang. Kenapa? Karena terang Tuhan sudah ada pada kita. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yesus sudah datang memberi kehidupan dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ada terang Tuhan. Yohanes 10:10. Pencuri datangannya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus. Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Yang membuat kita menjadi terang. Menjadi sesuatu berkat bagi orang lain. Padahal ada kegelapan. Tapi kegelapan tidak bisa menguasai. Bahkan di sini dikatakan bangkit menjadi terang. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Padahal ada kegelapan. Ada satu keadaan yang bisa menggoda dan menjatuhkan generasi saat ini. Ada iblis yang berusaha mengintip itu, pencuri itu. Pencuri itu kalau ingin mengambil barang itu, dia itu lihat dulu situasi dan kondisi keadaan satu rumah, lingkungan, diintip dulu. Nggak langsung ambil, dilihat dulu, diintip dulu gimana keadaannya. Kalau dilihat dia seperti memungkinkan untuk mencuri, baru dia bergerak. Iblis juga seperti itu. Dia mengintip dulu, dilihat dulu kehidupan seseorang. Diintip dulu. Ada ketidakenakankah? Ada suatu keadaan yang tidak baikkah? Iblis bergerak. Ayo lihat lagi, ayo lakukan ini. Tapi berbeda seperti Paulus itu Saulus. Sebagaimana aku ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dia pegang terus Yesus yang ada dalam dirinya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada keadaan yang tidak baik. Tapi dia bisa tetap berdiri. Kenapa? Apa yang dipegang? Yesus yang ada dalam dirinya. Yang memberi hidup dalam segala kelimpahan, yang memberikan suatu kekuatan dan pengharapan dalam dirinya. Sehingga walaupun ada api, api itu dilewati. Bukan terbawa api, airnya hangus. Akhirnya sama dengan kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Banyak hari-hari ini generasi rusak. Pelajar, mahasiswa, anak-anak muda rusak. Kenapa? Terbawa oleh suatu keadaan. Tapi Paulus, dia menyadari betul,
dia pegang terus. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun ada sesuatu, dia lebih apa? Tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Siapa di antara kita di tempat ini? Hai engkau generasi muda. Pertama kali engkau menerima Yesus, engkau begitu sukacita dan engkau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Siapa? Atau bukan waktu engkau pertama kali terima Yesus, pernah dalam suatu ibadah, retreat kah, Bebel camp kah, waktu lagi pemuritan kah, lagi ibadah kah, ibadah minggu, lagi komsel kah, engkau mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tidak ditumpangkan tangan, engkau mengalami Tuhan. Bukan karena didoakan, tapi karena engkau cinta Tuhan, engkau mengalami Tuhan dan engkau nangis Tuhan, Tuhan. Dan engkau rindu terus berjalan bersama Tuhan. Siapa di antara engkau? Tapi begitu suatu keadaan yang tidak baik terjadi, engkau langsung loyo, engkau langsung menyerah. Tapi kalau Paulus apa? Dia gak pernah lupakan kasih karunia yang pernah dialaminya itu. Paulus tidak retreat. Paulus tidak Bebel camp waktu mengalami pertama kali jamahan Tuhan. Paulus bukan karena kumpul yuk begini acara, enggak. Tapi Paulus mengalami Tuhan sedang berjalan. Berjalan kemana? Ingin menangkap, ingin mengambil anak-anak Tuhan, baik laki-laki atau perempuan. Dia memiliki sesuatu hati yang begitu rusak parah. Bukan Bebel camp, bukan retreat. Siapa di antara kita di sini pernah mengalami kasih Tuhan? Tapi waktu suatu keadaan terjadi, langsung loyo. Seperti tidak pernah Tuhan berbicara. Seperti Tuhan tidak pernah berkata-kata. Akhirnya apa? Membuat sia-sia kasih karunia Allah yang dia pernah nikmati dan alami. Dia pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Bisa hadir dalam suatu retreat, bisa hadir dalam suatu Bebel camp. Bisa dimuridkan. Tapi waktu ada satu keadaan, seperti sia-sia kasih karunia Allah yang pernah dulu dia alami dia di dalam Tuhan. Tapi mari kita, saya lagi begitu, di hari-hari ini lagi diberkati, maka terus saya lanjutkan dari minggu kemarin ke sini, hari minggu ini, tentang kasih karunia Tuhan. Yesus menginginkan kita di hari-hari ini bangkit menjadi terang. Sekalipun kegelapan menutupi bumimu, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, sekalipun kegelapan ada di kampusmu, ada di sekolahmu, ada di temanmu, ada di kontrakanmu, ada di kosmu, ada di dalam keluargamu, tetapi tetap engkau berpegang kepada suatu kebenaran. Yesus ada di dalam dirimu yang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Engkau kuat melaluinya. Amin. Amin. Engkau bisa melaluinya. Iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita terus memegang. Yesus ada dalam diri saya. Dia ada memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Saya bisa. Siapa di antara kita di sini punya latar belakang hidup sebelumnya, sebelum engkau mengalami Yesus, memiliki Yesus? Siapa di antara kita di sini yang dulu hidupnya rusak dan parah? Yuk kita lihat yuk di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Dari ayat 1. Kita lihat ayat 1. Saulus bertobat. Saulus ini Paulus. Ya, kita lihat sini ayat 1. Kita lihat ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lihat nih.
Ia menghadap imam besar. Kita lihat begitu rusak, begitu parah kehidupan latar belakang Saulus, yaitu Paulus ini. Kita lihat sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar untuk apa? Ia menghadap imam besar untuk apa? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam satu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang manggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dan dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga bersoal jawab dengan orang Yahudi bahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, anggota jemaat mereka membawa ke Kaisarea dan di situ membantu dia ke Tarsus. Kita lihat di sini.
Bagaimana latar belakang Saulus? Ayat 1 tadi tuh. Dia berkobar-kobar. Ayat 1. Mengancam ingin membunuh murid-murid Tuhan. Begitu rusak kehidupannya. Bahkan ayat 2. Ia meminta surat kuasa daripada majelis-majelis Yahudi Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia minta surat kuasa. Supaya apa? Kalau dia menangkap, mengambil anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, dia nggak akan kena dampak, tidak ada kena hukum, karena sah. Saya diizinkan, ada surat kuasa. Lihat, kita bayangkan gimana kehidupan Paulus. Bagaimana kehidupan Paulus? Tidak ada yang namanya seperti takut akan Allah. Takut yang membunuh itu dosa. Gak ada lagi. Gak ada. Membunuh itu dosa. Murid-murid Tuhan mau dibunuh, gak ada. Kita bayangkan di sini bagaimana kehidupannya. Tapi kita lihat ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, kita lihat tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada cahaya dari langit mengelilingi Saulus dalam perjalanannya. Waktu ada cahaya ini, dia rebah jatuh ke tanah. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada suara waktu dia rebah ke tanah. Dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan, dia rebah. Waktu dia rebah, ada cahaya dia lihat, ada sinar, ada cahaya. Dia rebah, ada suara. Mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5 jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu Yesus bilang, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayo bangun. Saulus bangun, berdiri. Ya, ada di situ teman-temannya. Teman-temannya pada bengong, termangu-mangu. Oh, kita lihat itu ayat 7. Maka termangu-mangu teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Mereka heran, termangu-mangu. Apa ya? Termangu-mangu. Lalu Saulus bangun berdiri, ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat. Waktu bangun dan berdiri, Saulus tidak dapat melihat, dia buta. Sehingga dia harus dituntun oleh teman-temannya. Dia harus dituntun oleh teman-temannya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, ayat 9 tuh. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Saulus tadi kita lihat, dia ingin membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan berkobar-kobar, begitu menyala, begitu semangat dia. Yang satu tadi. Ada juga latar belakang hidup seorang anak Tuhan. Dia tahu narkoba itu rusak. Tapi dia gak peduli, dia tetap narkoba. Dia tahu minuman ini merusak, dia tetap minum. Kalau ini Saulus ingin membunuh murid-murid Tuhan, dia berkobar-kobar. Ada juga. Minum. Mabok. Pergaulan bebas. Perkataan yang tidak baik. Kayaknya bangga dia, semakin perkataannya jelek kayaknya bangga. Jadi sesuatu lelucon. Hari-hari ini kegelapan menutupi bumi. Rusak. Gampang putus asa. Gampang untuk namanya bunuh diri. Hari-hari ini. Saulus kehidupannya dulu begitu berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Tuhan, bahkan minta surat. Betapa jahat, betapa tidak lagi memiliki rasa yang namanya membunuh orang.
ini sedang terjadi, mungkin ada anak-anak Tuhan saat ini. Dia tidak membunuh, tapi memiliki latar belakang hidup yang sebelumnya adalah rusak. Mungkin juga pernah dalam satu sekolah, mereka kecewa dengan sekolah lain. Mereka golok, ayo kita serang. Lewat serangan-serangan kelompok, bisa. Saat ini aja, seorang ayah bisa membunuh anaknya. Seorang ibu bisa membunuh anaknya. Kalau nonton ada di YouTube. Kalau saya di berita, udah masuk ke kantor polisi. Diwawancarai kenapa dibunuh anaknya, kenapa dibunuh istrinya. Kehidupan yang begitu pahit. Kalau ada seseorang anak Tuhan, dulu kehidupannya rusak, parah. Lalu Tuhan menjamah, Tuhan melawat dia. Dia mengalami kasih Tuhan seperti Saulus ini. Waktu dalam perjalanannya, dia dijamah Tuhan, dia rebah. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus. Dan orang yang rebah ini mengalami sesuatu di hadapan Tuhan, ada anak-anak Tuhan. Atau waktu dilayani terima Yesus, dia menangis, dia dijamah Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan berkata, ya Tuhan, ku ampuni saya. Lalu dosa dia, kekecewaan dia kepada seseorang, diampuninya, dia ampuni mama saya Tuhan, mama saya seperti ini, ampuni teman-teman saya, Tuhan. Lalu dia memiliki suatu kerinduan, saya pengen terus datang kepada Tuhan, saya ingin beribadah, saya ingin komsel, saya ingin PA. Dia tidak menyadari kenapa dia ada seperti itu. Tapi yang dirindukan, dia ingin terus mengalami itu. Kenapa? Dia mengalami jamahan Tuhan. Dia mengalami sentuhan Tuhan. Dan dia rindu untuk lebih. Karena bersyukur dengan kasih Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Itulah kasih karunia itu. Paulus tujuannya tadi ingin membunuh, ingin menangkap, bahkan minta surat. Tapi dalam perjalanannya dia mengalami sesuatu jamahan. Ada kasih karunia yang dinikmatinya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil karena usahamu, perbuatanmu. Kasih karunia itu apa sih? Itu anugerah Allah, berkat Allah, pemberian Allah. Jadi bukan karena usaha kita, bukan sesuatu yang kita sedang kerjakan. Bukan karena jasa kita berbuat sesuatu lalu Allah ingin membalas jasa kita. Karena kita berbuat sesuatu lalu Allah ingin memberkati kita. Bukan itu kasih karunia. Tapi kasih karunia itu apa? Pemberian Allah. Paulus hidupnya tidak baik, ingin membunuh orang, ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi dia menerima kasih karunia. Itulah kasih karunia. Itu bukan hasil usaha Paulus. Bukan sesuatu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil karena Paulus mengerjakan sesuatu yang baik. Ada anak-anak Tuhan selalu melakukan sesuatu karena rajin, ada usaha. Lalu Allah ingin membalas jasa. No. Tapi kasih karunia itulah pemberian Allah. Makanya karena pemberian Allah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu adalah anugerah Allah. Makanya Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada saat ini adalah kasih karunia Allah. Paulus mensyukuri itu. Siapa dia sebelumnya? Indah sekali kalau anak-anak Tuhan yang sudah mengalami Yesus tidak melupakan kasih karunia itu. Kenapa aku ada sekarang? Kenapa aku sudah memiliki Yesus? Apapun yang terjadi di depan, dia tetap kuat. Kenapa? Kasih karunia ini tidak pernah dilepaskan. Kalau Allah sejak semula pertama kali dia sudah menikmati kasih karunia Allah ini. Sampai selanjutnya kasih karunia Allah itu tidak akan meninggalkan dia. Amin. Amin. Kasih karunia ini tidak akan meninggalkan dia. Kecuali kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang mau keluar dari panggilan Tuhan. Kita yang mau pergi dari pilihan Tuhan. Beda. Kita yang gak mau.
Seseorang bisa sepertinya lelah, dia capek, tapi Tuhan lihat hatinya. Anak ini capek, tapi dia sebenarnya rindu. Disitulah kasih karunia Tuhan. Dia sebenarnya sedang berjuang, tapi dia lelah, dia capek. Ada anugerah Tuhan. Apalagi seorang ini, dia capek, anak remaja ini, anak pelajar ini, generasi ini, dia lelah, dia capek. Orang yang berkeluarga kah, seorang karyawan kah, dan capek, dia lelah, dia bingung bagaimana ke depan, bagaimana hidup saya ke depan, bagaimana. Tapi dia tetap datang sama Tuhan. Di situ dah ada kasih karunia Allah. Tuhan menjamah, Tuhan berbicara. Indah sekali Allah kita itu. Sekarang kita lihat Roma 11. Ya. Nanti kita kembali lagi kisah para rasul. Ya. Kita lihat ayat 6. Dari ayat 5 bisa ya. Roma 11 ayat 5 dulu. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kita lihat ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau karena perbuatan, bukan lagi kasih karunia. Jadi ada sisa. Tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Orang yang menikmati kasih karunia bukan karena perbuatan. Anugerah Tuhan, pemberian Allah, kasih karunia Allah. Dan itulah yang dialami Paulus. Dia ingin melakukan sesuatu yang jahat. Tapi dalam perjalanannya, kita kembali ke kisah para rasul 9 tadi. Tetapi dalam perjalanannya, Saulus ada kasih karunia Allah menjamah dia. Ada kasih karunia Allah yang luar biasa kepada dia. Ya, waktu Saulus jatuh, dia rebah, dia bangun. Gak bisa membuka matanya. Kita lihat ayat selanjutnya tadi. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Ya. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan firman Tuhan. Maka pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, ada Ananias disuruh Tuhan untuk melayani, mendoakan, yaitu Saulus ini. Kita lihat, disuruh Tuhan untuk melayani si Saulus ini. Lihat, apa jawab Saulus ayat 13. Jawab Ananias, apa jawab Ananias? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Kita lihat, Ananias disuruh untuk mendatangi dia, mendoakan dia. Siapa di sini pernah mengalami pas disuruh ada perintah dari seorang kakak kah, dari seorang pemimpin kah? Ayo kamu datangin untuk berdoa kepada dia. Lalu dalam hati menjawab, dia kan orangnya kayak gini. Nanti kalau saya doakan dia bisa enggak? Dia kan orangnya kayak gini. Apalagi hidupnya dulu dia begini. Ananias. Bahkan dia ngomong langsung ke Tuhan. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem.
Tapi puji Tuhan ya, Ananias tidak dikuasai oleh perasaan dan pikiran, tapi dia merespon suara Tuhan. Ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lihat, pergilah. Sekalipun Ananias tahu siapa dia, oh ada orang yang jahat hidup begini. Tapi Allah berbicara, dia dengar. Ada orang, Tuhan dia berbicara tapi perasaan dan pikirannya kuat. Ah masa sih dia kan orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi Ananias, dia nurut, dia bergerak. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menamakan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Lihat, bangkitlah menjadi terang. Ananias mau, padahal dia tahu siapa Saulus. Hidupnya ingin menganiaya jemaat. Tapi apa, dia bangkit. Tuhan berbicara, dia bangkit. Bukan lagi dia bergerak apa yang dia lihat, bukan apa yang bergerak, apa yang dirasakan, yang dipikirkan. Dia merespon apa yang dikatakan Tuhan kepada Ananias. Dan Ananias dan mendatangi Saulus. Apa yang terjadi? Saulus sembuh, pulih, dan kita lihat ayat 19 ayat 18, dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, dibangun lalu dibaptis. Mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertobatan, dia dibaptis. Saulus, ayat 19, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Mulai 3 hari dalam perjalanan dia buta, akhirnya pulih kekuatannya. Ya, ayatnya itu. Kita lihat sini, apa yang terjadi? Semua lihat ini. Setelah pulih kekuatannya, kita lihat ayat yang 19. Ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dia tinggal murid-murid. Ayat 20. Dia tinggal berapa hari dengan murid-murid di Damsyik. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat 20. Nah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketika yang keras 1, 2, 3. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat nih, berapa hari dengan murid-murid itu mengalami kebangkitan. Dia memberitakan Yesus, lihat. Dia mengalami Yesus. Dia mendengar suara Yesus. Dia langsung bangkit, langsung bercerita, menyaksikan tentang Yesus. Dia tidak dikuasai sesuatu pikiran, saya kan orang penjahat, saya ingin membunuh, tapi apa? Dia tahu saya ada karena kasih karunia Tuhan. Dan Saulus tidak membuat kasih karunia itu sia-sia. Bahkan dia lebih daripada murid-murid yang lain. Dia bergerak, dia bangkit. Dia berbuat sesuatu. Kita beberapa hari, Saulus memberitakan Yesus. Bisa iblis pencuri itu menggoda dia, kamu kan seperti ini, kamu orangnya seperti ini. Tapi Saulus tidak melihat itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang dekat dengan Tuhan itu beda, dia akan berkobar. Kalau ada anak Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan sudah pernah, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia loyo, dia mudah sekali untuk diintimidasi perkataan iblis. Tapi Saulus baru mengalami Tuhan, langsung memberitakan Yesus. Kenapa? Dia merasakan menikmati sekali. Ini yang dialami orang waktu sedang mengalami Tuhan. Dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 21. Lihat ayat 21 ini.
Saulus memberitakan firman, memberitakan Yesus. Bercerita tentang Yesus. Kita lihat ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang manggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Orang ngelihat, siapa dia ya? Dia kan saya kenal dia dulu. Kok dia sekarang begini ya? Dia dulu kan orangnya yang ingin menangkap, membawa mereka ke hadapan imam-imam. Siapa di sini? Engkau ingin sekali ikut Tuhan, mengasihi melayani Tuhan, tetapi ada suara, kamu kan dulu ini, kamu dulu tuh seorang yang hidupnya rusak, ada di sini. Engkau susah bangkit karena ada suara intimidasi yang menyerangmu, ada? Terima kasih engkau yang merespon manggut-manggut. Tuhan menjamahmu dan mengasihi kau. Saulus mengalami. Bukankah dia yang ini yang di Yerusalem membinasakan barang siapa yang manggil nama? Kok dia sekarang begini ya? Atau tidak kita dengar ada suara, ada bisik-bisik yang menceritakan tentang siapa kita dulu. Hidup kita rusak, hidup kita gak benar. Kita sama dengan dunia ini. Mungkin kita tidak dengar langsung, tapi ada intimidasi. Kok kamu mau berdoa sih? Kok kamu mau mengunjungi sih? Kok kamu mau pergi ibadah sih? Kamu kan kayak gini-gini. Tapi lihat, kalau dia menyadari, saya sekarang sudah berbeda. Yesusku hidup dalam saya. Saya sekarang bukan lagi yang lama, saya manusia baru. Dia tidak akan bisa mendengar ini. Saya kemudian maju. Dan inilah yang Paulus alami. Aku ada sebagaimana kasih karunia Allah. Sehingga Allah pun ada sesuatu hal dia tetap berjalan. Ada suatu keadaan dia enggak. Nih waktu Saulus dengar kata-kata ini. Apakah Saulus jadi kendor? Waktu orang bilang dia begini-begini, apakah Saulus dia mendengar ada kata-kata surat seperti itu, apakah Saulus jadi lemah? Tidak, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 22, kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Akan tetapi amin. Di saat orang-orang membicarakan apa yang terjadi, sebaliknya yang terjadi apa? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ini membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Semakin besar, dia makan apa? Semakin bergerak. Dia dengar ada orang bicara, semakin dia bergerak. Bangkitlah menjadi terang, hai engkau generasi muda. Amin. Yesus ada di dalammu. Bukan keadaan yang kau dengar. Bukan suara yang kau dengar. Bukan perkataan orang yang kau dengar. Yang kau dengar apa? Perkataan Tuhan yang kau responi. Dan itu akan sesuatu yang luar biasa di hari-hari ini akan generasi muda. Yang kita pegang, lalu dalam perjalanan ini ada kelemahan, tapi Saulus apa? Dia gak membuat sia-sia kasih karunia itu. Dia pegang terus pertama kali dia mengalami kasih karunia Allah. Sebagaimana aku adalah karena kasih karunia Allah. Itu gak dilupakan, ada suara-suara. Dia pegang terus, Allahku sudah memilih saya. Bukan karena kebaikan saya, tapi oleh karena kasih Tuhan. Terus dia pegang itu. Dan saya ada karena kasih karuniamu Tuhan. Inilah yang membuat dia terus. Paulus tidak membuat sia-sia kasih karunia itu. Hari-hari ini juga Tuhan lagi menginginkan. Ibu lagi kuat sekali firman Tuhan ini. Jangan sampai iblis mempengaruhi, membodohi banyak orang, anak-anak Tuhan. Udah pernah mengalami kasih Tuhan, udah pernah mengalami jamahan Tuhan. Rontok langsung waktu keadaan. Runtuh langsung. Padahal dia sudah mengalami sesuatu. Tapi berbeda, siapapun dia, seorang pelajar, mahasiswa, siapapun. Udah bekerja, dia enggak melupakan. Saya ada karena engkau Tuhan, ada karena anugerahmu. Berarti ke depan pun engkau akan terus menyertai saya. Amin. Ini Saulus semakin berkobar.
apakah berhenti untuk terjadi kepada Saulus? Kita lihat ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Lihat ya, ada lagi satu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Kita lihat ayat 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya di atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ada suatu masalah yang menyerang Saulus. Saulus ingin ditangkap, ingin diambil, ya. Dan kita lihat apa yang terjadi ayat 6. Ya, ayat 6. Karena Saulus tadi diturunkan lewat kota itu lewat sebuah keranjang, akhirnya Saulus ada di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Ya, Saulus ingin menggabungkan diri kepada murid-murid. Murid-murid itu takut kepada dia. Karena kenapa? Murid-murid itu masih melihat siapa latar belakang hidup Saulus. Mereka ingin mundur karena mereka lebih melihat siapa latar belakang hidup Saulus. Lihat, mereka, kita lihat ya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Waktu Saulus ingin menggabungkan diri pada murid-murid, semuanya takut padanya karena tidak ada percaya. Siapa di sini lagi komsel, lagi ibadah, merasa sendiri? Saulus hadir, ada murid-murid dia merasa sendiri, dia bukan merasa sendiri ya, saya salah. Saulus enggak. Tapi adakah di kita di tengah kebersamaan merasa sendiri? Kenapa? Karena orang tersebut apalagi di dalam komunitas itu tahu siapa engkau. Aduh, padahal ditatap, wah mereka sedang melihat saya, emang saya sih orangnya begini. Memang saya kan orangnya seperti ini, saya orangnya seperti ini. Ini Saulus hadir, menggabungkan diri, semuanya takut kepadanya karena tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi lihat, ada satu orang, ini indah sekali, yang menjadi terang di situ. Kita lihat ayat, ada situ namanya Barnabas, ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia, lihat, Barnabas menerima dia. Dan membawanya kepada rasul-rasul dan mencerita kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Kita lihat sini. Hai, makin menjadi terang. Seseorang bisa selalu melihat kekurangan seseorang, melihat kekerasan seseorang sehingga apa? Dia tidak memiliki suatu perkembangan iman, tidak memiliki suatu pertumbuhan, tapi berbeda. Dia seseorang terus matanya tertuju kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Saulus sekalipun ada suara seperti itu, dia tetap. Dan di tengah murid-murid itu ada yang bernama Barnabas, dia yang dipakai Tuhan. Dan dia berbicara dengan mereka. Bahwa dia, bahkan dikatakan dia berani dalam mengajar di Damsyik. Hari-hari ini Tuhan lagi menginginkan kita semua bangkit menjadi terang. Jangan pernah lupakan, jangan pernah membuat sia-sia kasih karunia Allah yang engkau sudah nikmati di hadapan Tuhan. Coba ingat pertama kali, bagaimana engkau ada. Engkau ada sampai saat ini itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Ada pernah di sini dulu pernah mengalami putus asa, tapi engkau masih ada tetap sampai saat ini. Itu adalah kasih karunia Allah. Untuk itu kita buka ya ayat yang terakhir, 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita sama-sama baca ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada orang kalau tidak mengenal kasih karunia Allah yang besar dalam hidup dia, waktu ada masalah putus asa, waktu suatu keadaan langsung stres, waktu ada suatu keadaan langsung depresi, langsung ada mungkin meninggalkan Tuhan, ingin pergi kemana, ingin mungkin putus asa seperti itu. Tapi beda yang mengenal kasih karunia Tuhan, waktu ada satu keadaan dia bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Ini perkataan Tuhan kepada Paulus dan ini juga perkataan Tuhan kepada kita. Dari mana? Kita ada hari ini karena Tuhan kita. Saya ada juga karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa berdiri seperti ini adalah kasih karunia Tuhan. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu seseorang menyadari, Tuhan ini saya gak bisa. Di situ kuasa Tuhan akan mengalir. Lalu dia terus datang kepada Tuhan. Dia menyadari kelemahan, dia menyadari sesuatu yang tidak ada dalam dirinya, sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi justru di situ dia datang pada Tuhan. Allah menjamah, Allah melawat dia. Sehingga dia bisa bangkit. Makasih Tuhan. Sehingga bisa dia terus berkata, ku berlari mengejar semua mimpi, ku lupakan. Dia bisa melupakan di belakangnya. Padahal banyak hal. Di depan juga ada onak duri. Di depan juga ada sesuatu. Tapi karena dia sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Dia bukan lagi untuk maju, saya bisa selesaikan ini adalah kuat gagah saya. Tapi karena kasih karuniamu Tuhan. Dalam perjalanan ada ketidakcocokan dengan si A, dengan si B. Justru apa? Karena kasih karunia Tuhan. Dia memiliki penerimaan dari Yesus. Jadi sanggup menerima dia. Sanggup menerima seseorang yang sudah dia tidak suka. Seseorang yang mengecewakannya, dia sanggup menerima. Kenapa dia sanggup menerima? Karena Yesus juga menerima dalam segala kekurangannya. Yesus menerima dia dalam segala apa yang kurang dalam dirinya. Kekuatan itu, kasih karunia itu membuat dia mampu menerima seseorang yang punya kekurangan. Mampu menerima seseorang yang ada. Maka dibilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada seorang, dia jahat dibalas dengan kejahatan. Dia caci maki dibalas dengan caci maki. Kita dipanggil bukan seperti itu. Tapi beda yang mengenal kasih karunia Allah. Aku saja ada Tuhan karena Engkau. Saya dicaci maki, saya serahkan kepada Engkau Tuhan. Itu bukan bagian saya untuk kembali membalas, mencaci maki. Sehingga tidak keluar. Halo? 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 Bangga dengan Yesus kita? Bangga? Bangga? Siapa yang bangga dengan Yesus? Engkau ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu. Engkau ada karena kasih karunia Tuhan, bilang. Dan katakan lagi, tadi kan engkau ada. Lihat, pandang matanya. Jangan ya. Pandang dulu. Kalau nggak ada berdua-dua, mungkin yang di belakangnya mendekat, pandang, lalu bilang, hai, saya ada karena kasih karunia Tuhan loh. Ayo. Amin. Amin. Bangga dengan Allah kita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Untuk itu, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Amin. Katakan, mau cubit dikit ke colek boleh. Biar dia ingat pernah kamu cubit. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah ya, gitu. Kalau yang laki-laki jangan nyubit. Bro. Mari kita bangkit di hari-hari ini. Amin.
Kalau nanti temanmu satu kos, satu kontrakan, satu komsel, di PMK, di kampus, habis itu, engkau tidak pernah berkhotbah jadi berkhotbah. Tahu gak Yesus itu? Wah, engkau nasehatin dia, engkau semangatin dia. Karena apa? Engkau sudah mengalami. Oke, jangan kita buat sia-sia ya. Kasih Tuhan amin. Yuk, kita datang pada Tuhan. Mari engkau masing-masing menyampaikan pengucapan syukurmu pada Tuhan. Apa yang kau katakan kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Masing-masing sampaikan pengucapan syukurmu. Makasih Tuhan. Aku ada karena kasih-Mu Tuhan. Rindukan engkau bangkit di hari ini menjadi terang. Rindukan lihat teman-temanmu. Lihat banyak orang. Haleluya. 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 Yesusku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Sampaikan pengucapan syukur. Engkau adalah karena kasih anugerah-Nya. Dan bukan hanya ada, tapi Tuhan ingin mengurapimu, memakaimu dalam nama Yesus. Setiap engkau datang pada Tuhan, puji Dia, sembah Dia, bermazmur, sampaikan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Setiap engkau datang pada Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap engkau datang pada Tuhan, Yesus baik. Katakan, siapa di antara engkau sudah merasakan yang namanya putus asa, merasakan tak berdaya, kau datang pada Tuhan. Adakah di antara engkau ada mengalami rasa putus asa? Kau merasa tak berdaya, kau datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tercurah bagiku. Ku hidup dalam kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, kau datang pada Tuhan. Lihat Tuhan yang begitu mengasihi engkau. Lihat Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Semua karena Amin. anugerah-Mu berlimpah bagiku. Semua Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu Melimpah. berlimpah kasih-Mu
Setiap kau datang pada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, aku ada karena Engkau Tuhanku. Aku ada karena Engkau Tuhan. Engkau yang punya kerinduan dalam Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang tahu engkau punya suatu kerinduan dalam Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, yes. Engkau berkati yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau jamah yang mengangkat tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang punya kerinduan saat ini dalam Tuhan, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau menjamah Bapa. Menjamah Bapa. Oh jamah Yesusku. Ada kekuatan baru. Pengurapan Kau. Engkau berbicara, berfirman. Engkau ada di dalam mereka. Memberi hidup dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus. Tercurah bagiku semua besar. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Makasih Yesusku. Betapa mereka bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Mereka mengangkat tangan karena mereka memberi diri, menyatakan dirinya kepadamu. Betapa mereka bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Dan untuk yang belum mengangkat tangan, Engkau jamah Tuhan. Supaya mereka terus memiliki kerinduan untuk senantiasa melekat di dalam Engkau. Kuat di dalam Engkau. Kau berkati Tuhan yang tidak mengangkat tangan. Mereka ada juga anak-anak yang Kau kasihi. Kami semua adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Makasih Bapakku. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu, perkataan-Mu. Teruslah Engkau berbicara kepada setiap kami. Supaya di hari-hari ini kami boleh bangkit menjadi terang. Bukan kuat gagah kami, tapi cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mau terus terhubung, mau dekat dengan Engkau, mendengar suara-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang suka merenungkan firman, perkatakan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur. Makasih, hamba sudah menyampaikan perkataan-Mu Tuhanku. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman ya. Udah diingat ya pengumumannya. Oke, kita akan berikan persembahan. Sudah siap persembahannya? Udah. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji menyembah Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan.
dengan-Mu Tuhan. Kami akan terus berjalan maju Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, amin. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hey, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa lagi ya Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, Hanya Kau Tuhan, amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. kita katakan Yesus Kaulah Raja. Amin Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Sekali lagi berkuasa Yesus berjaya Kaulah Raja. selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Amin. ku kan berjalan Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sambut pemberian-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Makasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita katakan sekali lagi, kita bersyukur buat kasih Tuhan. betapa hatiku Berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memiliki. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kita katakan dari hati kita. Betapa hatiku. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Amin Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Kau memiliki kami Tuhan. memilikiku. Bahkan Engkau menuntun kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita angkat tangan kita. Hanya ini Tuhan. Hanya Kita angkat tangan kita dua-duanya kepada Tuhan. Kita datang pada Tuhan, persembahanku, membawa hidup kita pada Tuhan. segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku, amin, sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami tidak hanya bersyukur memberi persembahan dalam keuangan, Engkau berkatinya, dan yang belum bisa memberi juga Engkau berkatinya Bapa. Dan kami juga mengangkat tangan kami, ini hidup kami bagi Engkau. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hidup kami Bapa untuk menyatakan nama-Mu. Kami bangkit menjadi terang di hari-hari ini, menyatakan nama-Mu di masa-masa ini Bapa. Terima kasih. Makasih Tuhanku. Engkau mengurapi kami, kami mengangkat tangan kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami dalam nama-Mu Yesusku. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Allah Immanuel ada pada kami. Dan kami juga bersyukur kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami selesai dalam ibadah kami malam hari ini. Kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami pulang dengan penyertaan-Mu. Kami pulang dengan berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.